Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktavia, NIM 4820123-172. Saya dari S1 Farmasi kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sediaan krim. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Definisi krim. Krim adalah sediaan semi padat yang di dalamnya terdapat salah satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dengan bahan dasar yang sesuai. Mengandung tidak kurang dari 60% air dan ditunjukkan untuk penggunaan luar. Penggolongan krim ada dua. Yang pertama, krim tipe oil in water atau minyak dalam air. Yang kedua, krim tipe water in oil atau air dalam minyak. Bahan penyusun krim itu ada 5. Yang pertama zat aktif, yang kedua minyak, yang ketiga air, yang keempat pengemulsi, dan yang kelima bahan tambahan. Bahan tambahan itu terdiri dari 7. Yang pertama zat untuk memperbaiki konsisten, yang kedua zat pengawet, yang ketiga pendapar, yang keempat pelembab, yang kelima pengompleks, yang keenam antioksidan, dan yang ketujuh peningkat penetrasi. Evaluasi sediaan. Yang pertama, organoleptis. Meliputi pemeriksaan konsistensi bau, warna yang dilakukan secara visual. Yang kedua, evaluasi pH. Pengukuran pH ini bertujuan untuk mengetahui apakah krim yang telah dibuat bersifat asam atau basah, sedangkan pH kulit wajah memiliki kriteria yaitu sekitar 4,5 sampai 6,5 sehingga aman dalam penggunaan dan tidak mengiritasi kulit. Yang ketiga, daya sebar. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5 sampai 7 cm. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Yang keempat, daya lekat. Untuk menguji daya lekat krim pada kulit, daya lekat yang baik yaitu kurang dari 4 detik. Yang kelima, uji tipe krim. Hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan bahwa krim merupakan tipe M atau A atau M. 6. Uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa sediaan krim tipe M atau A dalam farmakope edisi 1, 2, dan 3 telah homogen, karena pada krim tidak terdapat butiran-butiran saat digosokkan di tangan. Yang ketujuh, uji proteksi. Untuk menguji seberapa kuat krim menempel pada permukaan kulit. Di sini ada contoh resep krim yang mengandung bahan neomycin 1%, hidrokortison 1%, finishing cream 12. Resep standar finishing cream yang pertama asid stearit 142, gliserin 100, NA-biborat 2,5, triatanolamin 10, aquades ad 250, nipagin quantum satis, MF cream. Di sini sudah ada perhitungan bahannya. Neomycin 1 dibagi 100 dikali 12 sama dengan 0,12 gram atau dibuat dalam miligram 120 mg. Begitupun selanjutnya. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke karakteristik bahan. Yang pertama, neomycin. Pemberian serbuk putih sampai agak kuning atau padatan kering mirip es, tidak berbau atau praktis tidak berbau. Kelarutan mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam aseton, kloroform, dan dalam ether. Sinonim neomycin, khasiat antibiotik, aminoglikosida, golongan obat bebas. Yang kedua, hidrokortison, pemberian serbuk hablur putih sampai praktis putih, tidak berbau, melebur pada suhu lebih kurang 242%, disertai peruraian.
Kelarutan sangat sukar larut dalam air, dalam eter, agak sukar larut dalam aseton, dan dalam etanol, sukar larut dalam kloroform. Sinonim hidrokortison, kortisol. Khasiat adrenoglukokortikoidum, golongan obat kerasida. Yang ketiga, asid stearich, pemerian, zat padat keras, mengkilat, menunjukkan susunan hablur pucat, mirip lemak lilin. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, tidak larut 20 etanol bagian kloroform P dan dalam 3 bagian eter P. Sinonim asam stearat, khasiat zat tambahan, golongan obat bebas. Yang keempat, gliserin. Pemerian cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, hanya boleh berbau khas, lemah, tajam dan tidak enak. Hidrokopis, netral terhadap lakmus. Kelarutan dapat bercampur dengan air dan dengan etanol. Tidak larut dalam kloroform, dalam eter, minyak lemak, dan dalam minyak menguap. Sinonim gliserolum, khasiat zat tambahan, golongan obat bebas. Na-biborat, pemerian hablur transparan tidak berwarna atau serbuk hablur putih. Kelarutan larut 20 bagian air, 0,6 bagian air mendidih, kurang 1 bagian gliserin, pH etanol 95%. Sinonim natri biborat, khasiat antiseptikum, golongan obat bebas. Dan yang keenam, triatanolamin, pemerian cairan kental tidak berwarna hingga kuning pucat. Bau lemah mirip amoniak, higrokopis. Kelarutan mudah larut di dalam air dan dalam etanol 95%. Larut dalam kloroform. Sinonim Ta, datolgen, tealan. Khasiat emulsi Fink-Even. Golongan obat bebas. Yang ketujuh, nipagin, pemerian hablur kecil tidak berwarna atau serbuk hablur putih tidak berbau atau berbau khas lemah. Kelarutan sukar larut dalam air, dalam benzena, dan dalam tetraklorida, mudah larut dalam etanol dan di dalam eter. Sinonim metilis parabellum, khasiat preservatif atau pengawet. Aquades, pemerian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Kelarutan mudah larut dalam air, agar sukar larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Sinonim air suling, khasiat pelarut, golongan obat bebas. Prosedur kerja dalam contoh resep krim yang di atas itu pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan. Yang ketiga, panaskan mortir dan stemper. Tuang air panas ke dalam mortir yang ada stempernya. Tutup dengan serbet. Tunggu 1-5 menit hingga bagian luar terasa panas. Buang air lalu dikeringkan. Yang keempat, larutkan tea dengan air panas. Setengah dan total di dalam lumpang. Itu masuk masa 1. Yang kelima, larutkan gliserin dengan air panas dalam Erlenmeyer, lalu campur dengan setengah atau sisa tea menjadi masa 2. Dan yang keenam, masukkan masa 1 dan masa 2 di dalam mortir yang sudah dipanaskan. Gerus cepat dalam keadaan yang masih sama-sama panas hingga homogen berbentuk basis krim, masa 3. Yang ketujuh, di lumpang lain, gerus hidrokortison dan neomycin hingga homogen. Tambahkan nipagin, gerus homogen, kemudian tambahkan natri biborat, gerus homogen. Yang ke-8, tambahkan sedikit demi sedikit masa 3, terus homogen. Yang ke-9, masukkan ke dalam pot dan beri etiket. Kelebihan dan kekurangan sediaan krim, yaitu keuntungan penggunaan krim. Beberapa keuntungan dari penggunaan sediaan krim antara lain, yang pertama mudah menyebar rata, yang kedua praktis, yang ketiga mudah dibersihkan atau dicuci, yang keempat cara kerja berlangsung pada jaringan setempat, yang kelima tidak lengket, terutama tipe M atau A. Kerugian penggunaan krim, adapun kerugian dari penggunaan krim antara lain, yang pertama susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas.
Yang kedua, gampang pecah karena dalam pembuatan formulasi tidak pas, serta yang ketiga, mudah kering dan rusak, khususnya tipe A atau M, karena terganggunya sistem campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi yang diakibatkan oleh penambahan salah satu fase secara berlebihan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa krim merupakan sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih zat terlarut yang terdispersi dengan zat pembawa yang digunakan dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Oke guys, terima kasih. See you.